إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian selanjutnya hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6084. Wabihi qala hadatsana Hibban ibnu Musa akhbarana Abdullah akhbarana Ma'mar an Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna Rifa'ata al-Quradiyya talaqa imra'atahu fabatta talaqaha fatazawwajaha ba'dahu Abdurrahman ibn Zubair faja'at an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah innaha kanat inda Rifa'ah fatalaqaha akhir salas tatliqatin fatazawwajaha ba'dahu Abdurrahman ibn Zubair wa innahu wallahi ma ma'ahu ya Rasulullah illa mislu hadhihi al-khutbah li khutbatin akhadatha min jilbabiha qala wa Abu Bakr jalisun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Ibnu Sa'id ibn al-As jalisun bi babil hujrah liyu'dana lahu fatafiqa Khalid yunadi Abu Bakr ya Abu Bakr ala tazjuru hadhihi amma tajhar bihi inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma yazidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tabassum thumma qala la'allaki turisina an tarji'i ila Rifa'ah la hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqa usailataki. Imam Bukhari rahimahullah taala beliau berkata bahwa telah bercerita kepada kami Hibban bin Musa, beliau berkata telah bercerita kepada kami Abdullah, beliau berkata telah bercerita kepada kami Ma'mar dari Al-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Imam Bukhari dalam riwayat ini beliau melewati 5 jalur perawi. Dan perawi kelima adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidah Aisyah ini beliau cerita bahwa sahabat yang bernama Rifa'ah Al-Quradi itu pernah menceraikan istrinya, mentalak dengan talak 3. Talak 3 sekaligus. Setelah ditalak 3, ini mantan istrinya Rifa'ah ini kemudian menikah lagi dengan Abdurrahman bin Zubair. Dengan Abdurrahman bin Zubair. Suatu hari mantan istrinya Rifa'ah ini yang sudah menikah dengan Abdurrahman bin Zubair datang menghadap Nabi SAW. Ngomong, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ini dulu istrinya Rifa'ah, kemudian saya ditalak 3. Jadi singkatnya cerai ini sudah talak 3, terus menikah lagi dengan Abdurrahman bin Zubair. Cuma Abdurrahman bin Zubair ini ya Rasul, itu orangnya ya modelnya macam ini. Nah, jadi mantan istrinya Rifa'ah itu dia menggunakan bahasa majaz, Bapak Ibu, pakai bahasa kiasan. Nah, bahasa kiasannya apa? Dia ngangkat ujung jilbabnya, diangkat gini. Ujung jilbab kan nggak bisa tegak gini, Bapak Ibu. Gini. Jadi Abdurrahman bin Zubair kayak gini ya Rasul gitu. Saat itu Nabi itu di sampingnya ada Abu Bakar, ada sahabat Sa'id bin As, ada juga Khalid bin Walid gitu. Jadi perempuan ini
dia sharing kepada Nabi tapi pakai bahasa majaz. Nah, ternyata di situ juga ada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini Bapak Ibu, dia ahli strategi perang. Waktu perang Uhud dia belum masuk Islam, dia masih kafir. Jadi panglima perang Uhud dari pihak orang-orang kafir itu namanya Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid ini ahli strategi perang. Otomatis narasi atau bahasa-bahasa yang isinya itu menggunakan kiasan, karena itu bagian dari strategi, dia juga paham. Jadi begitu Khalid bin Walid mendengar perempuan ini ngomong begitu, pakai bahasa isyarat, bahasa majaz, Khalid bin Walid langsung menegur Abu Bakar, ya Abu Bakar, ala tajuru hadhihi amma tajhar bihi inda Rasulillah SAW. Wahai Abu Bakar, kenapa kamu biarkan perempuan ini bicara vulgar di hadapan Nabi SAW? Nah, karena yang biasa dia pegang pedang loh itu Khalid bin Walid, karena dia panglima perang. Nah, dalam perang Uhud kan Rasulullah pernah pesan itu kepada tim regu panah yang Nabi tugaskan menjaga puncak bukit. Sebab dalam strategi militer klasik ini, kalau orang perang dia menempati posisi tinggi, ini menguntungkan karena orang di bawah tinggal ditembak ya aja pakai panah, kalau enggak dilempari batu gitu. Nabi pesan jangan ada yang turun sampai perang selesai, sampai Nabi sendiri nanti yang suruh turun gitu. Nah, betul ternyata. Jadi pasukan yang dibawa Khalid ini asal mau naik ke atas dihujani dengan panah. Jadi mereka berlarian. Lari otomatis meninggalkan barang-barang mereka, baik senjata maupun perbekalan harta ditinggalin. Dan sebagian sahabat turun, maksudnya ingin mengamankan, mau dikumpulin, mau diamankan dulu gitu. Nah, lupa dengan pesan Nabi tadi, nggak boleh ada yang turun gitu. Turun satu, akhirnya kawannya ikut turun. Nah, sementara pasukan musuh yang dibawa oleh Khalid bin Walid pergi, ya ini gunung, bukit Uhud. Nah, ini Khalid bin Walid pergi sama pasukannya, lari. Tapi karena dia ahli strategi, dia nggak langsung lari, bablas. Dia masih nengok ke belakang. Ternyata dilihat ini turun. Nah, ini celah. Khalid bin Walid dan pasukannya muter dari belakang bukit. Jadi begitu ini turun ke sini, nah disergap dari sini, kepepet itu. Nah, sehingga banyak sahabat yang syahid dalam perang Uhud. Ahli strategi Bapak Ibu. Nah, makanya di sini dia paham maksud perempuan ini. Jadi dia tegur, Khalid menegur Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kamu biarkan perempuan ini bicara vulgar di hadapan Nabi SAW? Tapi Rasul di sini tidak marah Bapak Ibu. Beliau tabasum, beliau senyum. Gitu. Beliau nggak marah, beliau senyum dan beliau bersabda, la'allaki turidina an tarji'i ila Rifa'ah. Nampaknya kamu kepingin balik lagi ke mantan suamimu dulu, Rifa'ah. Kata Nabi, lah, tidak, nggak bisa. Kamu nggak bisa balik lagi ke mantan suamimu dulu sebab kamu sudah salah. Hatta tadruki usairatan fajuduk wayaduk usairatan. Sampai kamu merasakan madunya dan dia merasakan madu kamu. Maksudnya berhubungan badan. Nah, pertama Bapak Ibu dalam hadis ini cerita tentang senyum ya, sesuai dengan bab tadi. Jadi Rasul senyum. Nah, jadi menghadapi masalah-masalah yang kadang-kadang sepele ya, kita itu nggak bisa stabil emosinya. Jadi masalah kecil, cuma kita sulit stabil gitu. Apalagi menghadapi masalah besar. Nah, tapi Nabi nggak ngajarin gitu. Nabi mengajarkan kepada kita supaya kita terbiasa senyum, tenang, Bapak Ibu, supaya kita tidak mudah emosian. Nggak mudah sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi gitu. Bukan nggak boleh marah, boleh marah. Tapi ada bab-babnya. Dan kalaupun memang marah, nggak boleh sampai dendam. Sebab manusia itu kan punya fitrah insaniah. Makan, minum, ini fitrah insaniahnya manusia, termasuk marah. Kalau ada hal-hal yang kira-kira ya mengusik hati, perasaannya, ya, dia boleh marah. Dan kalau marah nggak boleh lebih dari 3 hari. Apalagi sampai dipendam, lalu menimbulkan dendam, diwariskan kepada anak cucunya.
Orang mewariskan sawah, tanah, ini mewariskan dendam. Dan bahaya ternyata Bapak Ibu. Sedikit marah, sedikit emosi kan bahaya. Merusak jasmani, merusak rohani. Bahaya itu. Nah, jadi murah senyum. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada bab talak Bapak Ibu, bab cerai. Nah, jadi bab cerai. Jadi rifaah ini mentalak 3. Jadi kalau sudah ditalak 3, ini, dia nggak bisa lagi rujuk dengan mantan suaminya terdahulu. Sebab dalam surat Al-Baqarah ayat 229 itu Allah berfirman at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Tapi kok ini tadi cerita talak 3, Pak? Maksudnya talak yang bisa dirujuk itu 2 kali. Saya pernah ditelepon orang Bapak Ibu, dia nanya masalah hukum talak gitu. Jadi dia punya adik. Nah, adiknya ini berantem sama istrinya. Nah, udah jengkel dia, talak istrinya langsung talak 4 gitu. Gak ada talak 4 lah. Ada hanya talak 3 saja. Nah, jadi meskipun bilangnya sampai talak 1000, nggak ada talak 1000. Nah, jadi at-talaqu marratan, surat Al-Baqarah 229, talak yang bisa dirujuk itu 2 kali. Fa imsakun bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Jadi kalau sudah ditalak ini 1 kali, 2 kali, ini bisa rujuk kembali. Tapi kalau sudah ketiga nggak bisa, sampai istrinya atau mantan istrinya itu menikah lagi dengan laki-laki lain. Jadi misalnya ini suami istri, karena satu masalah kemudian menjatuhkan talak. Dan talak ini hati-hati Bapak Ibu, sebab ada hal yang dia main-main pun serius jatuhnya. Salah satunya talak gitu. Talak. Makanya talak itu kata-kata sakral yang jangan diucapkan sembarangan oleh seorang suami. Kadang-kadang ada suami mentalak istrinya. Sudah berkali-kali, sudah ditalak 3. Jadi sudah hilang kesakralannya itu. Nah, tapi kemudian dia tetap hidup bersama. Nah, dia bisa jatuh kepada perzinahan. Dan dia nggak jujur kadang-kadang. Wah, ini kalau talaknya itu dengan emosi tinggi yang menghilangkan akal sehat, para ulama mengatakan ini talaknya gugur, maksudnya batal gitu. Sebab harus dengan pikiran yang tenang, ya, bukan dengan emosi. Nah, dia sebenarnya mentalak 3 sudah, istrinya ditalak 3 gitu. Memang dengan marah, tapi marahnya masih terkontrol. Karena masih tahu nominal mata uang, ya masih terkontrol gitu ya. Cuma ketika ditanyain mungkin sama pihak ketiga yang mendamaikan, dia nggak jujur gitu. Pak, Bapak waktu mentalak istri tadi itu emosinya tingkatnya berapa? Oh, saya lupa segala-galanya. Padahal dia nggak lupa, dia ingat. Cuma begitu sudah agak mereda, dia ingat sama anak-anaknya. Padahal sudah terlanjur talak 3. Nah, makanya Al-Quran ngasih step. Nah, ngasih step. Jadi jangan langsung buru-buru talak 3. Kalau kira-kira nggak perlu talak 3. Talak 1 dulu. Siapa tahu nanti bisa rujuk kembali gitu, berubah pikiran. Nah, ini talak 1 misalnya kan. Jadi bicara istrinya talak 1. Nah, ini statusnya masih istrinya. Dia masih tinggal di situ, masih tinggal di rumah itu karena dia punya masa idah. Masa idahnya 90 hari. Nah, ini kadang-kadang suami menjatuhkan talak 1 sama istrinya disuruh pulang ke rumah orang tuanya. Akhirnya istrinya menghubungi mantan pacarnya dulu. Nah, terjadi perzinahan akhirnya. Nah, masa idahnya belum kelar, belum selesai. Nah, ini banyak terjadi Bapak Ibu. Nah, sampai nanti habis gitu. Jadi istri tidur di kamar, suami tidur di sofa misalnya. Siapa tahu nanti malam turun hujan, berubah pikiran. Nah, ini hikmahnya kenapa kok Allah ngasih step by step cara memberikan talak. Dikasih masa idah supaya manusia berpikir, pikir panjang betul gitu.
Pikir-pikir betul, dampak buruk, positif negatifnya, maslahat dunia akhiratnya betul-betul ditimbang. Ya, makanya dikasih masa idah supaya siapa tahu nanti berubah pikiran. Kok akhirnya rujuk? Nah, rujuknya misalnya dengan ngomong langsung, yuk kita rujuk aja yuk, daripada nanti kita kayak gini terus kasihan anak-anak misalnya kan. Boleh dengan bahasa, boleh dengan perbuatan. Mungkin dia istrinya lagi masak langsung dipeluk misalnya sebagai tanda damai. Nah ini rujuk. Akhirnya damai. Nah, 3 bulan berantem lagi, talak lagi, jadi talak kedua ini namanya. Nah kemudian merujuk lagi. Nah ketika menjatuhkan talak sekali lagi namanya talak 3. Talak yang ketiga ini dia nggak bisa lagi rujuk istrinya tersebut. Ya. Jadi yang ketiga itu kata Allah hatta tankiha zaujan ghairah. Gak bisa lagi dia rujuk. Kalau dia mau rujuk juga bisa, boleh, tapi istri harus nikah dengan orang lain. Dan nikahnya bukan status. Nah, seperti yang terjadi pada Rifa'ah ini. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari 6884. Rifa'ah ini sudah mentalak 3 istrinya. Ya. Nah, istrinya menikah lagi dengan Abdurrahman bin Zubair ya. Abdurrahman Zubair ini lebih mapan, lebih ganteng gitu ya. Cuma ternyata dia punya kelemahan. Kekurangannya apa? Seperti ini kata istrinya Rifa'ah. Seperti ini. Jadi ujung jilbabnya itu diangkat. Maksudnya dia impoten. Tidak bisa memberikan nafkah batin. Karena jilbab kan nggak ada yang bisa tegak gini Bapak. Gini aja. Nah, jadi kata Nabi, lah, nggak bisa. Kamu nggak bisa rujuk kembali kepada Rifa'ah, suamimu yang pertama. Hatta tazuki usailatahu wa yadzuqa usailataki. Sampai kamu merasakan madunya dan dia merasakan madu kamu. Maksudnya berhubungan badan gitu. Nah, supaya nanti dia, dan itu bukan settingan. Nah, di sini ada celah Bapak Ibu. Celah apa? Celah para muhalil. Lalu jadi bisnis. Nah, ini ada orang mentalak 3 istrinya, ternyata sama-sama suka, masih sama-sama kepingin balik lagi. Datang orang, Bu, Ibu kepengen ini rujuk kembali ya? Oh, harus pakai muhalil. Saya ada stoknya, Bu. Ibu berani bayar berapa? Makanya Nabi mengharamkan muhalil. Muhalil haram. Kemudian perempuan yang minta dimuhalilkan juga haram. Sama-sama haram. Nah, jadi di sini terus kalau misalnya ternyata orangnya punya masalah seperti itu ya. Nah, si istri boleh memberikan tempo bagi suami untuk berobat selama 1 tahun. Tapi setelah berobat ternyata masih sama juga. Nah, kalau dia masih kepengen kembali ke suami yang pertama, nah dia tetap harus mencari suami baru yang tidak setengah tiang. Maksudnya normal, utuh gitu. Nah, di sini Rasul senyum ya. Jadi tidak tertawa, terbahak-bahak, senyum. Apakah Rasul itu hanya senyum saja seperti itu dan tidak pernah tertawa? Apakah senyumnya Nabi itu hanya sebatas senyum gitu? Senyum smile gitu aja? Nah, sekarang kita baca hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6087. Nah, jadi tambahan dari hadis tadi ya nomor 6084 ya, bahwa talak 3 langsung sekali ucap itu sah. Tapi Allah ngasih step. Nah, ngasih step. Talak 1 dulu, jangan langsung talak 3. Siapa tahu nanti berubah pikiran. Sebab kalau sudah talak 3, nanti pengen rujuk nggak bisa lagi. Kecuali istri harus menikah lagi dengan orang lain. Nah, tapi kalau langsung sekali ucap, menurut 4 mazhab sah. Menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, semuanya sah. Sebab ada dalil riwayat dalam kitab Sahih Muslim nomor 1472 bahwa Abdullah bin Abbas itu beliau cerita,
Karena tolatu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa sanatain min khilafati Umar tolaqu thalasi wahidah. Kata Abdullah bin Abbas, sistem talak yang sering terjadi di masa Nabi, Abu Bakar, dan 2 tahun pemerintahan Umar itu langsung sekali 3. Jadi artinya ini pilihan. Orang misalnya, wah ini misalnya istrinya itu ada kasus kriminal dan berbahaya gitu, sehingga wah ini nggak bisa dipertahankan lagi. Nah, dalam kondisi itu dia boleh langsung talak 3. Tapi kalau kondisi normal-normal hanya mungkin perbedaan ego saja, nah talak 1 dulu, siapa tahu nanti berubah pikiran. Sebab kadang-kadang kita terlalu menuruti ego sesaat, akhirnya merusak. Wabihi qala hadatsana Musa hadatsana Ibrahim akhbarana Ibnu Syihab an Humaid ibn Abdurrahman anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ata rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala halaqtu wa qa'tu ala ahli fi Ramadan qala a'tiq raqabatan qala laysa li qala fasum shahrayn mutatabi'ain qala la astati' qala fa'at'im 60 miskinan qala la ajid fa utiya bi'araqin fihi tamr qala Ibrahim al-araq al-miktal faqala ayna sa'il tasaddaq biha qala ala afqar minni wallah ma baina labataiha ahlu baitin afqar minna fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu qala fa antum idzan. Imam Bukhari rahimahullah taala beliau mengatakan telah bercerita kepada kami Musa, beliau berkata telah bercerita kepada kami Ibrahim, beliau berkata telah bercerita kepada kami Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman dari bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau pernah bercerita. Ada seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW dan dia berkata, celaka saya wahai Rasulullah, saya telah menggauli istri saya di siang hari di bulan Ramadan. Kata Nabi, a'tiq raqabatan, kamu merdekakan budak. Budak itu Bapak Ibu, dia jangankan harta dirinya nggak punya, dirinya saja tidak punya, dia milik tuannya. Dan budak itu dia milik tuannya. Makanya di zaman dulu ada orang tidak menikah. Kenapa? Karena dia punya budak. Sebab budak itu boleh digauli Bapak Ibu. Dan budak ini bukan warisan dalam syariat Islam. Ini sudah ada ribuan tahun sebelumnya. Sesuatu yang sudah terjadi selama ribuan tahun itu sulit untuk dihilangkan sekaligus. Tapi nyembah berhala kok bisa Pak? Dulu sebagian sahabat nyembah berhala. Nah kemudian datang Nabi berdakwah kepada mereka, mereka kok bisa masuk Islam? Sebab para sahabat mereka menyembah berhala tidak sampai 1000 tahun. Karena jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad nggak sampai 1000 tahun, hanya 5,5 abad kurang lebih. Dan para sahabat belum ada yang lahir di zaman Nabi Isa. Nah, mereka menyembah berhala ya paling mungkin 40, 50 tahun gitu. Atau 30 tahun. Nah, kemudian masuk Islam. Sama kayak orang pecandu rokok ya. Mungkin setiap hari merokoknya satu selop gitu. Sudah 30 tahun seperti itu. Tiba-tiba besok istrinya ngomong, "Bang, mulai besok berhenti ngerokok ya." Ya nggak bisa. Karena udah 30 tahun, satu hari satu selop. Paling-paling dikurangi. Nggak bisa langsung spontan seperti itu. Nah, perbudakan ini sudah ribuan tahun Bapak Ibu. Ya, Islam mengatur. Nah, begini tata caranya gitu. Nah, bahkan dalam riwayat yang lain ya ada seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasul, saya punya duit banyak ini. Ini kalau kira-kira saya berikan kepada emak saya berikan kepada orang tua saya, apakah sudah bisa ini untuk mengganti bakti saya kepada orang tua?" Nggak bisa. Meskipun kamu punya uang, punya emas sebesar gunung Uhud, mau berikan sama orang tuamu untuk sebagai ganti baktimu sebagai anak kepada orang tua, nggak bisa. Kecuali ibumu seorang budak. Nah, kamu merdekakan. Jadi status budak itu menyedihkan Bapak Ibu. Kata orang ini, saya nggak punya budak ya Rasul. Kalau gitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak sanggup saya Rasul 2 bulan berturut-turut. Kalau gitu fa'ata'im sittina miskinan. Kamu kasih makan 60 orang fakir miskin. Orang ini ngomong, saya juga nggak sanggup ya Rasul. Sebab saya sendiri miskin. Kemudian Nabi masuk, ngambil sekeranjang kurma,
Lalu Nabi berikan kurma itu kepada orang tadi dan mengatakan, tasodak biha, ini kamu sedekahkan ini. Saya sedekahkan kepada orang paling miskin di kampung saya ya Rasul. Iya, kamu sedekahkan kepada orang paling miskin di kampung kamu. Kata orang itu, ya Rasul, orang paling miskin di kampung saya sendiri. Nabi tertawa hatta badat nawajiduhu, sampai kelihatan gigi gerahamnya. Jadi tertawanya Nabi itu lepas, Bapak Ibu. Kalau gitu ya udah, kamu kasih makan keluargamu gitu. Jadi Nabi itu ketawanya lepas. Nah, kadang-kadang kita sulit jujur, Bapak Ibu. Semakin tinggi status sosial orang, semakin sulit untuk jujurnya dia. Karena dia merasa public figure. Semakin tinggi kedudukan orang, ini makannya aja dijaga, Bapak Ibu. Padahal lapar tuh, makan dikit aja gitu. Ketawanya juga ada dijaga. Sebenarnya dia bisa ketawanya lepas, cuma hanya ketawa simpul aja gitu. Jadi nggak enak sebenarnya, Bapak Ibu. Nah, sementara Nabi tidak ngajarin gitu. Ini Nabi ketawanya lepas sampai kelihatan di gerahamnya gitu. Jadi Nabi juga tertawa. Cuma tertawanya Nabi tidak sampai terbahak-bahak yang menyebabkan ini anak tekaknya kelihatan. Sebab ada orang kadang tertawanya itu ya saking ketawa sakit perut lah istilahnya ya, sampai merem gitu. Karena kalau orang tertawa terlalu berlebihan ya, sampai terbahak-bahaknya sampai merem, itu menghilangkan kewaspadaan akal. Ketawa sampai merem ya, kopinya dikasih racun dan nggak kelihatan karena merem ketawanya gitu. Jadi Rasul juga ketawa lepas, tapi tidak sampai seperti itu. Jadi ketawanya juga lepas sampai kelihatan gigi gerahamnya. Nah, dalam hadis ini ada yang menarik, Bapak Ibu, yaitu di sini opsi terakhir Nabi menyuruh ngasih makan 60 orang fakir miskin. Ya, Nabi menyuruh ngasih makan 60 orang fakir miskin gitu. Nah, kenapa kok mesti ngasih makan 60 orang fakir miskin? Apa istimewanya kita ngasih makan orang itu? Ternyata dalam kitab Sahih Bukhari nomor 5673 itu Nabi bersabda, la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Orang masuk surga bukan karena amal baiknya. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu, sebab kita sering merasa baik, sering merasa soleh, sering merasa alim, sehingga kita memandang rendah setiap orang yang gak sama kayak kita. Nah, kita merasa, wah kamu paling alim nih, paling soleh kamu ini, sebab sebelum azan kamu udah di masjid. Kamu paling soleh ini, habis sholat orang pada bubar, kamu masih di masjid. Nah, padahal Nabi mengatakan, la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Orang masuk surga bukan karena amalnya. Terus karena apanya? Lanjutan dari hadis ini, bifadlin wa rahmatin. Karena karunia dan rahmat dari Allah. Nah, rahmat Allah ini yang mau kita cari, Bapak Ibu. Yang mau kita cari. Mudah-mudahan setelah kita mendapatkan rahmat Allah, Allah ridho sama kita, kita diampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Nah, salah satu cara untuk menarik rahmat Allah adalah dengan ngasih makan orang. Oke? Dengan ngasih makan orang. Ada pendeta Yahudi di kota Madinah. Ketika Nabi tiba di Madinah, pendeta ini akhirnya masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam. Dia nanya, ayul islami khair? Wahai Rasulullah, amalan dalam Islam yang baik itu contohnya apa ya Rasul? Nabi ngasih tahu, afsus salam. Afsus salam. Nah, ada orang yang menerjemahkan, sebarkanlah salam. Asal ketemu orang, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Tapi afsus salam di sini nggak sebatas itu. Salam itu artinya kan keselamatan, perdamaian. Afsus salam maksudnya adalah tebarkanlah perdamaian. Jadi umat Islam di mana saja dia berada harus jadi simbol perdamaian, bukan jadi simbol biang kerok. Ada kasus pencurian, pelakunya umat Islam. Ada kasus narkoba, pelakunya umat Islam. Ada kasus korupsi, umat Islam. Semuanya umat Islam, bukan gitu. Jadi Nabi melarang, Nabi memerintahkan afsus salam, tebarkanlah perdamaian. Di mana saja umat Islam berada, jadi simbol perdamaian. Kemudian watut imuto'am, kamu kasih orang makan gitu. Kita kasih orang lain makan, Bapak Ibu. Bahkan di Kitabul Jumu'ah ya, dalam Sahih Bukhari ada ibu-ibu di zaman Nabi itu hobi masak
makannya memang enak. Nah, dia nanam sayur-sayuran dan lain sebagainya. Nanti setiap hari Jumat itu dia masak. Masak dengan cita rasa yang lezat, lalu disuguhkan di halaman rumahnya. Halaman rumahnya ini dilewati jemaah yang mau pergi sholat Jumat di Masjid Nabawi. Selesai sholat Jumat, ini para sahabat pada ngambilin itu. Sudah disediakan itu, silahkan ambil. Lalu oleh ibu-ibu, bapak-bapak zaman sekarang dikasih istilah ini Jumat berkah itu. Tapi ada orang tak paham mengatakan, oh ini bid'ah, nggak ada dalilnya. Padahal hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari bisa saya tunjukkan dalam Kitabul Jum'ah. Nah, cuma mungkin penataannya supaya nggak ribut macam mana. Nah, kadang-kadang kan nggak tertata gitu. Nah, jadi ini Rasul tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Ya. Jadi Rasul ketawa, gigi gerahamnya itu sampai kelihatan. Jadi ketawanya Bapak Ibu ketawa lepas. Bukan ketawa yang ditahan-tahan gitu. Jadi apa adanya gitu. Malah kan gak enak kalau misalnya kita itu ketawanya ya ketawa yang ditahan-tahan gitu. Nah, sekarang kita satu lagi ya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga beliau pernah ketawa lepas dalam hadis yang lain ya, dalam kitab Sunan Abu Dawud nomor 4934. Imam Abu Dawud beliau mengatakan hadatsana Muhammad ibnu Auf, hadatsana Sa'id ibnu Abi Maryam, akhbarana Yahya ibnu Ayyub, qala hadatsani Umarah ibnu Ghaziyah ana Muhammad ibnu Ibrahim hadatsahu an Abi Salamah ibni Abdurrahman an Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk aw Khaybar wa fi sahwatiha sitrun fahabbat rihun fakashafat nahiyata sitri an banatin li Aisyah lu'ab faqala ma hadha ya Aisyah qalat banati wa ra'a bainahunna farasan lahu janahani min riqa faqala ma hadha alladhi ara wasṭahunna qalat faras qala wa ma hadha alladhi alayhi qalat janahan qala farasun lahu janahan qalat ama sami'ta anna li Sulaiman khailan laha ajnihatun qalat fadhahika hatta ra'aitu nawajidahu. Jadi Imam Abu Dawud ini beliau meriwayatkan hadis yang sumbernya dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah ini cerita, Nabi itu pernah pulang dari perang Tabuk atau perang Khaybar. Nah, jadi Nabi pulang dari perang Tabuk atau perang Khaybar ke rumah Aisyah. Nah, di rumah Aisyah ini ada satu tempat yang di situ tertutup kain. Ada kain. Nah, kemudian ada angin berhembus. Sebab orang zaman dulu, Bapak Ibu, itu orang Hijaz ini kan dia jarang hujan. Jadi kalau bikin rumah nggak kayak rumah kita. Rumah kita kan gini. Karena sering hujan, supaya aliran air jatuh ke bawah. Negeri Hijaz jarang hujan, jadi rumahnya kotak-kotak gini, kayak kubus, kotak-kotak. Sebab musimnya panas, cuacanya panas. Jadi kalau malam nanti kadang tidurnya di loteng gini, supaya kena embun langsung, dingin. Karena nggak ada AC, nggak ada kipas angin. Nah, kadang-kadang rumah mereka banyak dikasih ventilasi udara. Tapi nggak kelihatan, sebab mereka punya halaman. Halamannya juga dipagar. Gitu. Nah, jadi ini angin berhembus, membuat tirai yang menutupi sesuatu di rumah Aisyah tersingkap. Begitu terbuka, ternyata isinya banat. Jadi banat itu jamak dari bintun. Bintun itu terjemahan pertama anak perempuan. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan. Nah, Fulanah anak perempuannya si Fulan. Jamaknya banat. Nah, tapi banat ini punya makna lain, bukan hanya anak perempuan. Sebab kalau hadis ini diterjemahkan banat anak perempuan, salah. Kenapa kok bisa salah? Karena Sayyidah Aisyah sampai wafat tak pernah punya anak. Jadi Sayyidah Aisyah nggak punya keturunan, Bapak Ibu. Sampai wafat beliau tak punya anak. Nah, jadi ini Sayyidah Aisyah sedang bermain banat. Terus banat itu apa, Pak? Boneka. Sayyidah Aisyah ini remaja putri. Sebagai sudah menjadi fitrah sejak zaman dahulu kala, ya, anak-anak gadis, remaja-remaja putri suka boneka. Sayyidah Aisyah juga punya mainannya boneka. Nah, ternyata banyak. Sebab lafaznya jamak di sini banat. Nah, jadi melihat boneka-boneka itu, Nabi kemudian nanya, "Mahada ya Aisyah?" Apa ini wahai Aisyah?
Qalat banati. Kata Sayyidah Aisyah, boneka-boneka saya. Jadi bukan anak-anak perempuan saya, tapi boneka-boneka saya. Dan Nabi melihat antara boneka-boneka itu, di tengah ada patung seekor kuda. Kudanya pakai sayap. Gitu. Jadi Nabi ngomong lagi, mahadalladzi ara wastahuna, apa ini yang saya lihat ada di tengah ini? Kata Sayyidah Aisyah, faros itu kuda. Qala wa mahadalladzi alaih, apa yang di atas kuda ini? Janahan, 2 buah sayap. Jadi ini kuda, ya, boneka kuda, sayapnya 2. Kemudian Nabi ngomong, farosun lahu janahan, kuda kok ada sayapnya? Kata Sayyidah Aisyah, ama sami'ta anna li Sulaiman khailan laha ajnihah. Apakah engkau tak pernah mendengar, wahai Rasul, bahwa Nabi Sulaiman itu punya kuda yang sayapnya banyak? Fadhahika hatta ra'aitu nawajidahu. Kata Sayyidah Aisyah, saya lihat Nabi itu tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Nah, jadi di sini Rasul ketawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Dan hadis ini juga berkaitan dengan hukum gambar dan patung, Bapak Ibu. Ada sebagian orang mengharamkan mutlak, gambar itu mutlak haram gitu. Sebab apa? Sebab dia membaca hadis. Ya, dia membaca hadis dalam Sahih Bukhari nomor 3322, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat enggak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Nah, sehingga dia tidak mau ada gambar di dalam rumahnya. Dia guru, di kelasnya diletakkan gambar presiden dan wakil presiden, ditolak. Enggak boleh, Pak. Gambar presiden, gambar wakil presiden tak boleh. Dalam ajaran agama kami, ini malaikat enggak masuk. Kayak dia aja yang Islam gitu. Kita juga Islam juga gitu. Ini nggak boleh ada gambar presiden dan wakil presiden, sebab ini gambar makhluk, malaikat nggak masuk dalam rumah. Tapi giliran gambar yang ada di dompetnya disifat rapat-rapat. Ada kotak infak, mau masuk aja berat itu. Gambar uang 100.000 kan ada gambarnya, baik. Uang 50.000 ada gambarnya. Mata uang kita kan semuanya bergambar itu. Bapak Ibu sekarang pakai handphonenya ada video, coba edit Bapak Ibu, 1 menit video itu isinya kan susunan dari beberapa gambar. Jadi video berjalan. Gambar berjalan jadi video. Nah, sementara di hadis tadi, ini malah di rumah Nabi itu ada boneka. Boneka itu kan patung. Nah, terus macam mana korelasinya, Pak? Rasul ketika menaklukkan kota Mekah, beliau datang ke Baitullah, tapi nggak mau masuk ke dalam Ka'bah. Kenapa? Karena di dalam Ka'bah itu ada gambar. Ada gambar Nabi Ibrahim, ada gambar Maryam, ada gambar Nabi Ismail. Jadi gambar Nabi Ibrahim sama gambar Nabi Ismail lagi megang alat judi. Alat judinya pakai panah ya, karena zaman dulu judinya pakai panah. Cara judi mereka. Kalau sekarang kita ini ada dadu lah gitu. Nah, lalu dijadikan dalil kehalalan. Judi itu halal. Ini Nabi Ismail, Nabi Ibrahim aja pegang alat judi. Nah, kemudian Nabi minta diambilkan seember air untuk menghapus gambar-gambar itu. Jadi Nabi tidak mau masuk ke situ. Dan oleh orang-orang jahiliyah zaman dulu, Bapak Ibu, mereka datang nih dari ujung-ujung wilayah untuk naik haji. Nanti mereka tawaf, laki-lakinya di siang hari, perempuannya di malam hari, dipisah waktu tawafnya. Dan mereka tawafnya tanpa busana. Perempuannya tawaf mengelilingi Ka'bah tanpa busana, laki-lakinya tawaf mengelilingi Ka'bah tanpa busana. Yang dikelilingi apa? Gambar. Gambar Nabi Ibrahim, gambar Nabi Ismail yang ada terlukis di dalam Ka'bah itu. Artinya apa? Kapan gambar itu menjadi haram? Tu'bat. Kalau gambar itu disembah, diagungkan, hukumnya haram. Bapak Ibu majang gambar foto keluarga di rumah. Keluarga mungkin itu bapaknya, orang tuanya Bapak Ibu ya, untuk kenang-kenangan karena sudah meninggal gitu. Nah, kalau tujuan Bapak Ibu ingin menyembah gambar orang tua, itu hukumnya haram sebab ada unsur kemusyrikan.
Cuma pertanyaannya, kira-kira kalau Bapak Ibu majang foto keluarga di rumah, apa tujuannya untuk Bapak Ibu sembah? Kan tidak. Dan kenapa kok Nabi mengatakan seperti itu? Bahwa malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing, gambar, kemudian dalam riwayat yang lain ada tambahan tamasil. Tamasil itu patung. Karena banyak para sahabat dulu, mereka latar belakangnya penyembah patung. Jadi apa saja yang ada kaitannya dengan patung, ini disingkirkan jauh-jauh supaya nanti dia tidak kembali. Kan sebelum Bapak Ibu yang jadi arsitek kan sebelum ingin bangun sesuatu kan digambar dulu. Baik gambar itu langsung dalam bentuk tulisan atau diimajinasi alam pikirannya. Mau bangun ini, nah ada gambarnya dulu. Nah, ini orang zaman dulu juga gitu. Mau bikin berhala ini, ya digambar dulu, modelnya kayak gini nanti. Nah, jadi gambar sama patung ini ada kaitannya dengan unsur kemusyrikan. Sebab latar belakang sahabat Nabi banyak yang menyembah patung. Makanya Nabi larang, apapun yang ada kaitannya dengan unsur kemusyrikan, Nabi larang. Sementara di rumah Sayyidah Aisyah ini, Nabi nggak larang, malah ketawa gitu. Kenapa? Karena sejak lahir Sayyidah Aisyah sudah muslimah. Sebab bapaknya itu sudah masuk Islam, Abu Bakar, sama istrinya Ummu Ruman sudah masuk. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Insyaallah nanti kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.